Gelombang tsunami diperkirakan memiliki energi yang sangat besar sehingga mampu menggerakkan air laut dalam volume besar dengan kecepatan 500 hingga 1000 km per jam. Energi tsunami Aceh diperkirakan oleh ilmuwan paling sedikit sekitar 1,1 kali 10 pangkat 17 Joule atau 26,3 megatons TNT. Energi ini lebih dari 1502 kali bom atom Hiroshima. Kalau hendak dihitung dengan penambahan energi yang mengalir pada getaran gempa, maka keseluruhan energi tumbukan lempengan ini sangat besar sekali kekuatannya. Diperkirakan sekitar 9.560 gigatons atau 550 juta kali bom atom Hiroshima. Gaya, gerak, dan energi merupakan fenomena yang mendasari cakupan mekanika. Misalnya, dalam proses pengiriman bantuan, diperlukan tenaga serta energi yang besar untuk menghantarkan ribuan ton bahan makanan dan obat-obatan ke lokasi bencana. Manusia dengan limitasi fisiknya selalu berpikir untuk membuat alat bantu dalam mempermudah masalah yang dihadapinya. Banyak alat bantu yang diterapkan untuk mengangkat benda berat dan mengirimkan ke lokasi yang jaraknya ribuan kilometer. Pesawat udara itu sendiri menjadi contoh sebuah angkutan yang mampu mengangkat dan mengirim bantuan dalam jumlah besar dan waktu yang relatif singkat. Untuk mengangkat beban yang berat, maka gaya-gaya yang berperan pada struktur pesawat harus bekerja sedemikian rupa agar pesawat dapat terbang tinggi. Pada pesawat terdapat beberapa jenis gaya, misalnya gaya dorong, gaya angkat, gaya tahan udara, dan gaya berat benda. Semua gaya tersebut harus dianalisis agar beban serta berat pesawat dapat terbang menuju lokasi yang jauh. Ketika menjatuhkan bahan bantuan ke lokasi bencana, juga perlu diperhatikan gaya-gaya yang bekerja, di mana penggunaan parasut diharapkan mampu membuat gaya gesek sehingga memperlambat turunnya benda, kemudian dapat membuat kiriman barang tersebut jatuh secara perlahan dan barang di dalamnya dapat diterima secara baik oleh orang yang terkena bencana. Untuk itu, parameter lebar parasut serta berat benda yang dikirim menjadi pertimbangan. Pada semua benda yang bergerak, kita akan diperkenalkan dengan konsep jarak perpindahan, kecepatan benda, serta percepatan dari benda tersebut. Kinematika adalah cabang mekanika yang menelaah konsep perpindahan jarak, kecepatan, maupun percepatan tanpa mempertimbangkan gaya-gaya yang bekerja. Bila gaya yang bekerja dipertimbangkan, maka kita akan bertemu dengan seseorang yang terkenal dengan pemikiran terhadap gaya dan gerak ini yang bernama Isaac Newton, di mana dia berhasil memformulasikan hubungan antara gaya terhadap sebuah benda yang memiliki massa dan percepatan yang terjadi. Dampak dari pemikirannya ini banyak membantu manusia dalam memahami gerak dan gaya, serta membuat alat-alat bantu mekanika. Newton mengatakan hubungan gaya dengan gerak pada sebuah benda, di mana setiap ada gaya yang bekerja, maka tercipta sebuah gerakan. Akan tetapi, dalam kehidupan kita sering melihat bahwa aplikasi gaya pada benda tidak selalu membuat benda tersebut bergerak, melainkan tetap diam, tak bergeming sedikit pun. Pada situasi ini, maka telah terjadi keseimbangan gaya-gaya pada struktur benda tersebut. Struktur rumah dan bendungan secara konstan menerima gaya tanpa mengalami perpindahan. Namun, jika hendak diteliti secara makro, maka telah terjadi pergangan atau penambahan panjang dan struktur tersebut dikarenakan tegangan yang tercipta. Diperlukan energi untuk menggerakkan sebuah benda atau memindahkan posisi benda dari tempat rendah ke tempat tinggi. Sebaliknya, kita bisa mengatakan bahwa sebuah benda memiliki energi ketika dalam posisi bergerak atau diam. Dikarenakan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka secara mekanik benda akan memiliki dua jenis energi, yaitu energi potensial adalah energi yang dimiliki benda dikarenakan posisinya dengan gaya tarik bumi. Energi kinetik adalah
energi yang dimiliki oleh benda dikarenakan pergerakannya. Energi kinetik dan potensial saling terkait dan saling berubah sesuai dengan posisi dan kondisi yang dihadapi. Menyadari bahwa manusia memiliki limitasi energi pada fisiknya, sedangkan banyak kerja yang memerlukan energi yang jauh lebih besar dari kemampuan manusia, maka manusia menciptakan beragam pesawat sederhana untuk mendapatkan keuntungan mekanik, yaitu dengan tetap menggunakan sumber daya yang kecil, namun tetap dapat mengerjakan kerja yang besar. Contohnya, pesawat sederhana ini adalah katrol, tuas, bidang miring, dan lain-lain. Perpindahan adalah panjang lintasan terpendek antara posisi awal dan posisi akhir benda. Perpindahan adalah besaran vektor yang memiliki besar maupun arah. Satuan perpindahan adalah meter. Sedangkan jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu. Satuan perpindahan dan jarak adalah meter. Gerak adalah perpindahan benda terhadap suatu referensi. Kedua mobil dikatakan bergerak terhadap rumah dan pohon. Tetapi, kedua mobil tidak bergerak satu sama lain karena keduanya memiliki kecepatan yang sama. Kecepatan adalah perpindahan yang dilakukan dalam waktu tertentu. Kecepatan dapat diperoleh dengan membagi antara perpindahan dan waktu yang ditempuh. Dengan grafik, terlihat pergerakan perpindahan benda pada sumbu Y dan sumbu X menjelaskan waktu. Besaran kecepatan adalah gradien kemiringan dari garis pada grafik yang berarti jarak per waktu. Kelajuan adalah perubahan jarak terhadap waktu. Kecepatan merupakan besaran skalar yang hanya memiliki nilai atau besar, tetapi tidak memiliki arah. Kelajuan terdiri dari kelajuan sesaat, kelajuan konstan, dan kelajuan rata-rata. Kelajuan sesaat adalah kelajuan pada waktu tertentu. Kelajuan konstan terjadi ketika percepatan sama dengan 0 dan perbandingan jarak dengan waktu selalu tetap.
Kelajuan rata-rata adalah jarak tempuh total per satuan waktu. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Percepatan yang berlawanan arah dengan kecepatan disebut perlambatan. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerakan sebuah benda dengan kecepatan tetap atau tidak berubah. Dengan kata lain, tidak memiliki percepatan. Perhatikan pada grafik. GLB memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, sehingga garis yang dibentuk merupakan garis horizontal yang tidak memiliki kenaikan atau penurunan. Dari grafik tersebut, kita dapat mengetahui perpindahan dengan menghitung luas area di bawah grafik. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerakan sebuah benda dengan percepatan atau perlambatan konstan. Percepatan konstan yang dimiliki oleh benda ditunjukkan oleh adanya perubahan kecepatan pada satuan waktu dengan konstan. Percepatan konstan yang dimiliki oleh benda ditunjukkan oleh adanya perubahan konstan kecepatan pada satuan waktu. Pada grafik kecepatan dan waktu, terlihat garis merah yang memiliki kemiringan menanjak, menunjukkan seberapa cepat terjadinya percepatan. Ticker timer atau alat perekam waktu merupakan alat sederhana yang dapat merekam terjadinya kelajuan, kelambatan, percepatan, dan perlambatan. Kita dapat melihat hasilnya melalui titik-titik yang digambarkan pada kertas pita. Dari hasil titik-titik yang direkam, kita dapat menghitung kecepatan benda bergerak.